Saya tidak ada kaitannya dengan pengadilan kan gitu lah ya. Dia kalimatnya begini, Pak ini ada uang 500, tapi peluangnya tipis katanya saya. Sorry, 500 apa Pak? 100 juta. Ya, tapi peluangnya ini tipis katanya. Ya, orang tidak dikenal, tapi jelas itu orang Madura kan gitu loh. Saya tanya, Anda dari pihak siapa kan gitu. Mungkin ada orang yang kenal saya nyuruh ke saya begitu. Yang datang orang yang tidak kenal gitu loh. Nah, sehingga saya katakan saya tidak biasa bekerja pekerjaan yang seperti itu. Dan itu haram hukumnya gitu loh. Besoknya, atau malamnya saya bel ke pihak, karena saya punya teman di daerah Bangkalan ini, dia mengaku sebagai tim suksesnya. Saya beritahu bahwa ada ancaman. Dia segera juga beritahu, Pak aman katanya gitu, nggak ada masalah ya sudah karena yakin aman. Nah sehingga yang saya harapkan di sini, siapa sih yang nggak tahu rekodnya Bupati Bangkalan? Siapa saya yang nggak tahu? Pak. Ceritakan Pak. Saya Surabaya, monggo ya. Ceritakan lagi. Nah, yang saya herankan di sini, parpol yang mendukung sosok seperti itu kok didukung gitu. Ini sudah menjadi guyonan di Jakarta kan gitu. Jakarta juga dari mana? Madura, cerita tentang Bangkalan. Jadi Bangkalan ini memang luar biasa, unik. Dan pemilihan sebelumnya ini contoh bupati incumbent sebelumnya. Karena menang 80%, tim suksesnya dipanggil. Wah senang karena ini bagi-bagi uang. Ternyata dimarahi. Saya kan target 90%. Nah, ini hebatnya Bang. Jadi nggak keluar uang. Nah, itu hebatnya. Tuh Bangkalan. Dan saya sampaikan pada pihak Raimam Z ini, bukan hal yang enteng. Bukan hal yang enteng ini. Jadi jangan meremehkan gitu. Kalau mau berjuang, benar-benar berjuang dan ini berat. Jadi kalau mau ke Mahkamah Konstitusi, ini lawannya berat. Untung Mahkamah Konstitusi ada teman saya sekolah dulu, Pak Mahfud MD itu ya. Baik, Pak Marzuki, tadi kalau Pak Budi bilang ini sarana edukasi untuk masyarakat luas begitu ya. Saya juga baru dapat edukasi begitu ya. Ada beberapa kata yang saya ambil dari Pak Marzuki. Yang pertama adalah 500 juta, kemudian bagi-bagi uang kalau terpilih begitu ya Pak ya. Emang begitu ya Pak cara mainnya kalau di politik? Saya awam-awaman aja. Ya memang, tapi jangan kasar seperti itu. Itu kan satu penipuan juga sebenarnya. Kalau menang saya kasih hadiah, tapi begitu dikumpulkan malah dimarahi karena menangnya 80%. Ini salah satu contoh. Iya. Dan itu duitnya hadiahnya itu dari mana sih Pak? Kalau misalnya yang calon menang gitu, misalnya bagi-bagi duit hadiah dari mana sih? Untuk Bangkalan ini memang beda gitu loh. Duitnya banyak tapi tidak masuk di bank kan gitu, sulit kepantaunya. Memang hebat. Kalau yang menghubungi Bapak yang datang ke Bapak masih nyimpen nomor HP-nya nggak Pak? Tidak ketemu saya. Oh langsung ketemu begitu? Nggak tukar-tukaran nomor HP begitu? Tidak tukar-tukaran kan gini. Saat itu saya ke hotel Grand apa ini di sampingnya wali kota, Grand di sampingnya hotel ini Grand Village itu ya. Saya akan datang ke sana main-main ke teman-teman gitu. Dan saat itu ketua pengadilan se-Jawa Timur berkumpul. Ya, dikira saya ini punya kenalan yang baik di sana gitu loh mungkin. Sehingga nunjuk saya minta tolong untuk pendekatan ke karena di situ para hakim ya, karena ketua sekretariat mau berkumpul di situ. Karena kan kalau seperti ini bisa dibilang sebagai rumor begitu, kita ada bukti-bukti khusus dan susah dibuktikan. Ya ini rumor, tapi kan sudah saya sampaikan ke BH Imam untuk segera ini antisipasi. Karena di dalam, walaupun seorang Pamekasan, Anda pendukung Raimam atau bagaimana? Saya pendukung yang benar. Mana yang benar itu yang saya dukung. Walaupun istri saya orang Bangkalan kan gitu loh. Sehingga walaupun saya tidak jadi penduduk Bangkalan, tapi walaupun bagian masih ada suatu keterikatan. Kalau saya tanya ke lingkungan orang Bangkalan, ini ya mohon maaf ini mudah-mudahan salah. Ini bupati yang gaya Fir'aun begitu ya. Ngomong supaya berkata begitu. Nah, melalui ini saya berharap pada parpol berpikirlah. Jadi walaupun memang politik ini kejam, tapi jangan yang seperti begini. Ya, baik. Nah, sehingga saya simpulkan, akhirnya yang kena warga Bangkalan sendiri. Hingga warga Bangkalan tidak pandai memilih. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Saya posisikan diri saya tidak mengerti banyak tentang Bangkalan, tapi ada kata-kata yang diambil Bupati Gaya Fir'aun. Sebentar ya Mas ya. Saya boleh ke Pak Sulis Pak. Saya lihat Anda adalah orang Surabaya ya. Ya, karena muncul ini ada Bupati Gaya Fir'aun ini sendiri. Komentarnya di luar image atau apapun juga dari sistem pelaksanaan yang ada di sini, apakah pendapat Pak Sulis? Ya,
perbincangan di sini dan apa yang terjadi di Bangkalan dan di tempat-tempat lain itu kan cerminan keadaan masyarakat kita. Yang pertama, masyarakat yang sudah tercerabut dari akar budaya. Nggak punya budaya berarti kita, Pak? Menjadi tidak jelas kita ini siapa, gitu ya. Karena ketika bicara politik selalu dengan referensi Barat, politik itu ujung-ujungnya merebut kekuasaan. Bangsa Timur tidak begitu. Bangsa Timur itu, politik itu ujung-ujungnya adalah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih siapa yang pantas diberi amanah. Gitu. Nah, di atas politik itu masih ada yang namanya etik. Peristiwa yang terjadi itu tidak menyadari bahwa di atas politik itu ada etik. Gitu. Nah, ujung-ujungnya selalu kekuasaan, bukan untuk menerima amanat. Tapi memang demikian ya Pak ya, ujung-ujungnya kekuasaan kan Pak? Karena sejarahnya menunjukkan begitu, gitu. Sejarah yang dipelajari itu selalu bicara soal kekuasaan. Anda pasti lebih mengenal Gajah Mada dibanding Anda mengenal tentang Hayam Wuruk. Padahal rajanya Hayam Wuruk, bukan Gajah Mada. Karena Hayam Wuruk itu bicara soal amanah. Tapi kalau Gajah Mada soal kekuasaan, soal sentralistik. Dan sejarah ini sudah dimanipulasi. Karena Belanda misalnya tidak akan berkeinginan yang berkembang itu soal amanat tadi. Lebih senang soal sentralistik, soal kekuasaan. Karena Belanda ingin menguasai itu gitu loh. Anda pasti lebih mengenal soal Ken Arok daripada Erlangga gitu. Padahal rajanya itu Erlangga. Kenapa gitu? Ini semuanya adalah manipulasi dan ini semua membawa kita sampai kita sekarang menjadi punya cara berpikir yang seperti ini. Kita ini Indonesia itu tapi kok tidak memperlihatkan keindonesiaannya. Sementara kita ini jelas bukan orang Amerika, bukan orang Barat dan sebagainya. Maka kesimpulannya satu, pendidikan kita gagal menegakkan keindonesiaan. Pak Sulis, lepas dari karena saya Surabaya, Anda juga orang Surabaya begitu ya. Kita positive thinking upon everything, positive thinking dari semuanya begitu ya. Kita tidak mengetahui bagaimana Bangkalan kecuali orang Bangkalan dan sebagainya. Kita melihat dari sisi payung-payung yang secara general begitu. Anda merasa ketakutan tidak kalau nantinya kita harus memilih untuk Surabaya atau untuk Jawa Timur? Topiknya adalah menjadikan pemilu kada diminati rakyat. Gampang sekali. Kalau pemilu kada itu dirasakan oleh masyarakat atau rakyat sebagai ajang silaturahim, sebagai ajang untuk musyawarah mufakat, golput pasti kecil. Kenapa golput tinggi? Karena tadi perebutan kekuasaan gitu kan. Orang jadi muak karena itu tidak sesuai dan tidak selaras dengan desah nafas sosial budaya kita yang seharusnya. Baik, Pak. Orang jadi tidak tertarik. Gitu. Terima kasih. Kita boleh sambungkan ke Pak Rosadiro. Silakan Pak. Terima kasih Mas Mirza. Bapak orang mana Pak aslinya Pak? Ya. Orang mana? Saya asli Surabaya. Surabaya Pak ya. Kalau melihat apa yang terjadi di kanan kiri sekitar, ketakutan nanti pemilu kada Surabaya atau Jawa Timur nanti? Ya, tentunya kita optimis saja Mas. Yang paling berbahaya itu kalau masyarakatnya apatis. Ya, menyambung dari Pak Sulis tadi. Ini sangat berbahaya. Apatis nggak peduli. Padahal kita tahu bahwa pemimpin itu siapapun yang terpilih itu pemimpin kita. Sebagai wakil pemerintah. Islam pun mengatakan setelah Rasulullah meninggal nih yang kita taati adalah pemerintah. Kita bagian dari pemerintah. Oleh sebab itu mari kita kembali ke pribadian bangsa ini. Tapi kita ini, bisa mempercayai pemerintahan yang ada begitu Pak? Ya harus percaya. Harus percaya. Kalau tidak percaya pemerintah, mau jadi apa bangsa ini? Gitu ya, mau jadi apa bangsa ini? Soal mungkin ada proses kesalahan, mari kita benahi bersama, berikan masukan. Ya, jangan marah. Rasulullah aja mengatakan apabila ada urusan, jangan marah. Sehingga kepribadian bangsa ini satu diantaranya adalah sehat jasmani rohani, punya kesabaran yang tinggi, punya ketabahan yang tinggi. Nah, fenomena yang dikatakan Pak Sulis benar. Penjajah itu menanam kita pada kekuasaan, bukan pada amanah. Baik. Sedangkan pemimpin itu amanah dan hidayah. Nah, sekarang pemimpin-pemimpin yang ada sudah ke situ belum, Pak? Ya, saya tetap optimis bahwa beliau mendapat amanah. Kalau ini kita tanamkan dan kita percaya,
dan kita mau memberikan masukan, insya Allah ini bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Baik, Mas. terima kasih Pak Terima Mudiro. kasih. Silakan Mas, Anda ingin memberikan komentar tadi langsung ketika Pak Marzuki memberikan banyak statement. Mas siapa? Mohon maaf. Dedi dari Ladam, saya orang Surabaya juga. Jadi mungkin saya melihatnya tidak dalam pusaran konfliknya, justru saya lebih senang melihat dari sisi positif. Kalau dari Pak Diro tadi dari sisi optimisnya, bahwa seharusnya dua orang yang berkonflik ini, kalau disimpulkan tadi, saya pikir itu harus menurut saya diberikan reward dua-duanya, karena dengan begitu ini menjadi sebuah pelajaran politik ke depannya tentang pendewasaan demokrasi dan pendewasaan berpolitik. Sebab kalau kemudian dirunut dasarnya, sebab masalahnya sebenarnya tatanan politik kita itu masih belum baku, sehingga menyebabkan ada dualisme. Nanti partai politik yang kalah berasimilasi, bergabung, yang menyebabkan di tataran bawah itu menjadi seperti ini, berkonflik. Yang lebih parah lagi, di tataran bawah lagi, di masyarakat grassroots, itu menjadi konflik fisik. Saya pikir justru dua orang yang berkonflik ini harus kita kemudian sorong untuk berkonflik, sehingga menjadi pelajaran. Tapi konfliknya saya sepakat dengan dari PKNU tadi ke wilayah-wilayah hukum, termasuk dalam pendiskusian seperti ini, sehingga menjadi pelajaran ke depannya tentang bagaimana sih pendewasaan berpolitik, tentang bagaimana sih mensikapi kekalahan dalam politik sehingga tidak menjadi benturan berdarah-darah di tataran bawah. Justru kalau saya berpendapat untuk mendorong perwakilan dari Raimah untuk maju terus, sehingga kita juga kepingin tahu endingnya seperti apa, dan ini menjadi pelajaran ke depan. Baik. Tapi kita juga harus berikan reward kepada Fuadnya, sebab menurut saya ini kan jurus baru juga yang bisa kita temukan, bahwa ternyata bisa nih calon yang sudah jadi dapat nomor urut, terus kemudian itu bisa kemudian dibatalkan, digugurkan, tapi tidak dengan kekerasan. Baik. Tapi dengan hukum. Entah itu hukumnya bermasalah atau tidak bermasalah, saya pikir ini yang menjadi teladan bagi kita. Penyelesaian masalahnya cantik. Mari kita bertengkar di sini, habis bertengkar mungkin kita salaman. Ya. Tapi kalau di bawah yang bertengkar, ini yang lebih parah, saya lebih senang begini. Baik, jadi ini kita lihat kelanjutannya sampai akhir gitu ya. Ya, Jadi tapi sampai juga akhir. kemudian begini, jangan kemudian masyarakat kita judge bahwa masyarakat itu bodoh atau bagaimana. Sebab justru saya pikir masyarakat lebih wise lah. Kalau kemudian mereka lebih suka terhadap calon yang dipilih, saya pikir juga itu merupakan hal yang harus kita hormati juga. Artinya semua kita yang ada di sini salah. Artinya Tapi kalau yang bagaimana dipilih- kemudian kita memberikan pendidikan dan contoh teladan kepada masyarakat, sehingga masyarakatnya kok bisa menurutnya memilih yang tidak baik. Baik. Nah, justru saya pikir orang-orang termasuk yang ada di sini juga ikut bertanggung jawab. Kenapa kok menjadi seperti itu kalau kita masukkan lagi? Kalau misalkan suka sama yang dipilih tapi yang dipilih nggak bisa dipilih gimana, Dok? Itu kan proses yang harus kemudian ke depannya kita perbaiki, kita sepakat itu. Baik. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini kan menjadi sebuah milestone, Baik. menjadi Ya. tonggak sejarah ke depannya. Ini yang harus kita perbaiki ke Baik. depannya. Baik, terima kasih. Saya mengangkat satu hal juga, bahwasanya dua-duanya pasangan Imam Zain ataupun pemenangnya Ramon dapat reward ya dua-duanya. Harus dapat reward ini. Bukan 500 juta ya tapi rewardnya. Ya. Baik, kami ambil jeda dulu, kami segera kembali saat lagi.